Beli bambu, beli gergaji, perut lapar, makan super mie. Ibu-ibu emang rajin ngaji, tapi banyak yang melawan sama. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Jangan lama-lama, emang ini jam 10 saya ditargetkan kelar sesuai dengan agenda acara. Betul ya sih? Kan lama. Nambah? Yang 10 berarti 30 menit kan gitu ya. Apaan kata? Oh iya benar. Nah, salam dulu biar afdal ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kok suaranya gedean perempuan dibanding laki-laki. Padahal laki-laki jumlahnya lebih banyak dibanding perempuan. Maka pantas kalau laki-laki itu selalu di atas dibanding perempuan. Iya Bu ya? Bu? Bu? Laki-laki di atas atau di bawah? Hah? Enggak, di bawahnya dia pakainya ada pesan tersimpan. Masya Allah. Ayah yang kencang jauh salam saya. Insya Allah yang kencang jauh salam saya. Panjang umur. Insya Allah panjang umur. Panjang umur. Karena kemarin tetangga saya kagak mati bu dia. Padahal kemarinnya ngobrol sama tetangganya. Besok paginya dibangunin kagak bangun-bangun. Ada gak yang begitu bu? Biasanya orang mati bu, ada gak? Makanya ayo cepat. Insya Allah abang menjawab salam dengan kompak, umur kita dipanjangkan. Karena apa? Karena minta rahmat dari Allah, minta keselamatan dari Allah, dan minta keberkahan dari Allah untuk kita semuanya. Amin ya rabbal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi amarna bil ittihad wal i'tisam bihablillahil matin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Allahnya yang kencang apa bu? Tadi qori baca Quran kagak ada yang nyebut Allah kencang pisan. Makanya nyebut Allahnya bodoh kan. Ya, kencang mana nyebut Allah ketika orang baca Quran? Apa ngomelin laki ibu? Hah? Ngomelin laki. Berarti baik-baik Pak Bapak pulang dari sini dia kencang banget suaranya ngomelin Bapak ya. Ayo nyebut Allah yang kencang ya. 1, 2, 3 saya tes. Nah, nggak kompak bisa. Bapak-bapak diem ya. Ini Bapak ada nggak sih otaknya di sini Pak? Bapak rohnya di sini ada mana? Ya Allah, ibu-ibu walaupun dia begini tapi suaranya kenceng nih sekarang dia, Masya Allah, udah terbiasa mengeraskan suaranya, ibu ya. Apalagi kalau bapak siang-siang bukannya bantuin bininya, tetapi main HP di kamar sambil nonton TV, bener ibu? Oh, bener kata dia Pak. Ya, ayo nyebut Allah yang kencang ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau lagi ceramah jangan seperti itu, nggak enak kita ya nggak. Jadi ada dua gitu saingan sama saya. Ya dengerin ya. Ya ayyuhalladzina amanu taqu
Sadaqallahul azim, sadaqa rasulun nabiyil habibul karim, wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin, walhamdulillahi rabbil. Yang sama-sama kita hormati segenap tokoh masyarakat yang hadir pada kesempatan kali ini, baik dari kalangan ulama, baik dari kalangan umara. Sebab kita, masyarakat kita terbagi kepada dua golongan, ada umara, ada ulama. Ulama itu para ustadz, para guru, para kiai dan lain sebagainya. Sedangkan umara itu para pejabat. Umara kita hari ini yang tadi sambutan adalah RW, RW presiden jago banget, kagak ada RW jadi gak dia presiden. Ulangin lagi. Presiden jago banget, tapi kalau nggak ada RW, nggak ada RT, jadi nggak dia presiden. Presiden keren banget, bantuin sembako kemana-mana. Kalau kagak ada RW yang ngasih sembako ke masyarakat, kalau kagak RT yang ngasih sembako ke masyarakat, sampai nggak tuh sembako ke masyarakat? Makanya pentingan mana, presiden apa RW? RT. Ya salah ngomongnya. Pentingan RT berarti ya? RT ada RT sini RT. RT. Ini RT ini deh. RT juga ini. Makanya RT saya mau bilang begini sama RT. Saya sangat sayang sama kamu teh. Pokoknya kamu nggak akan saya kuburin kalau belum mati teh. Insyaallah. Jamaah sekalian yang berbahagia, yang sama-sama kita hormati, di sini ada ketua DKM tentunya. Dan tadi sudah diinformasikan ketua DKM sedang berada di luar daerah ya. Jadi mana? Makassar. Makassar. Kita doakan beliau sehat berkah banyak umur. Tapi alhamdulillah beliau tetapi walaupun tidak sampai di sini, insya Allah kebaikannya sampai di sini. Insya Allah ya. Lalu kemudian selanjutnya adalah ada wakil ketua DKM. Ada wakil ketua DKM ada. Ada wakil ada. Oke, banyak. Oh di sini waktu banyak. Bendahara. Saya mau bendahara aja gitu. Ente bendahara ya? Sehat. Ada yang nanya jamaah, Ustaz kok bendahara yang jalan? Ya kenapa ya? Karena organisasi itu kalau nggak ada bendahara nggak jalan. Betul Pak? Semuanya bendahara. Makanya apapun ibu-ibu nih sekarang ngaji di gang tiap gang, kalau nggak ada bendaharanya kagak jalan dia. Air yang beli siapa? Bendahara. Ustadz yang undang siapa? Bukan ketua. Jamaah sekalian berbahagia yang sama-sama kita hormati, berikutnya selain para tokoh agama, tentu di sini ada RW, ada RT semuanya, dan tidak kalah kita harus hormati juga para ibu-ibu yang jamaah ini. Ini saya yakin jamaah ini pilihan semuanya dari warga Permata Regensi. Betul ya Bu ya? Kenapa pilihan? Karena orangnya kagak banyak. Betul Bu? Kenapa pilihan? Karena ini menjadi bukti bahwa warga di sini insya Allah orang-orangnya solehah dan soleh semuanya. Yang harusnya hari Sabtu ini mati-mati mutan dan tukeran sini kan. Ini mati-mati ini. Memang kalau ngaji begitu Pak. Kalau dangdutan maka nggak saya heran begitu sih. Tetangga saya Pak. Undang dangdut kagak ada mic-nya begitu Pak. Masya Allah. Dengan pengajian mic-nya dangdutan dulu Pak. Kenapa begitu Pak? Karena di dangdutan kagak ada setan, di pengajian banyak setan. Apa buktinya? Ntar nih ngaji 15 Ustaz. Baterai ini kan Ustaz. Oh Masya Allah. Mic-nya nggak ganti Pak. Tuh ya. Makanya kalau misalkan di pengajian banyak setannya. Disuruh masuk ke dalam, susah masuk ke dalam. Padahal enakan di dalam AC, betul betul. Enakan di dalam dipotong kelihatan, betul betul. Maka yang kagak mau masuk ke masjid berarti dia adalah canda. Masuk woi. Jamaah sekalian yang berbahagia, yang saya hormati semuanya, tapi nggak disebutin satu-satu nggak apa-apa. Kita doakan semoga yang hadir pada kesempatan kali ini, insya Allah tambah barokah,
Allah duitnya banyak berkah, insya Allah bisa pergi ke Mekah, syukur-syukur bisa ziarah ke makam Nabi di Madinah, bisa menginap di Mina dan Muzdalifah, insya Allah pulang dari Mekah duitnya bertambah-tambah, bisa nambah rumah, bisa beli mobil yang mewah, bisa beli tanah, keluarganya sakinah mawaddah dan rahmah, anak-anaknya jadi anak soleh dan solehah. Amin ya robbal. Di kedengeran yang janda bisa nikah. Oh ada amin katanya amin. Ada janda sini? Nggak ada. Berarti kalau yang amin itu janda di sini. Jamaah sekalian yang berbahagia, ayo sebelum kita panjang lebar ngomongin tentang halal bihalal, kita bersyukur kepada Allah dengan kita ucapkan hamdalah barang-barang. 1, 2, 3. Kurang bagus. Saya mau contohin begini. Kalau saya contohinnya pelan, maka Bapak Ibu contohin ngikutinnya juga pelan. Bisa ya? Ayo contoh ke sini. Alhamdulillahi rabbil alamin. 1, 2, 3. Yang kedua. Alhamdulillahi rabbil alamin. Perasaan nggak begitu ya. Jamaah sekalian berbahagia. Pokoknya kalau kita ngucapin hamdalah begitu barang-barang, insya Allah yang ngucapin hamdalah termasuk hambanya yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau bersyukur kepada Allah, lihat Ibrahim ayat yang ke-7. Apa bunyinya? La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Kata Allah, jikalau engkau bersyukur kepadaku, maka aku tambahin nikmatku kepadamu. Jikalau engkau kufur, maka azabku amatlah pedih. Sekarang saya mau tanya jamaah, nikmatnya mau ditambahin apa dikurangin? Yang kenceng jawabnya ditambahin apa dikurangin? Lihat saya contoh ini. Woi lihat saya. Lihat saya. Lihat saya. Itu lihat. Bapak lihat saya. Saya nggak mau contohin yang lain dah. Bagian saya aja. Kalau yang lain takutnya sensi dia marah sama saya. Sensi kan gak enak ya. Nih contohnya saya. Awalnya saya kagak bersyukur, punya motor 1, jeleknya minta ampun. Gara-gara bersyukur, alhamdulillah motor saya bukan 1, ditambah jadi berapa? Yang kencang apa jawabnya? Yang kencang jawabnya. Nah begitu. Ini orang 1 jangan ini ya. Udah jangan ngomongin politik sekarang. Selesai politik. Siapapun sama baik udah sekarang mah. Udah nggak usah ngomongin sono-sono. Sekarang kita yang penting yang persatuan kita harus kita kuatkan. Setuju? Jangan ada perbedaan di antara kita, apalagi ada dusta di antara kita. Betul? Awalnya saya punya motor 1 belum bersyukur, bersyukur kepada Allah. Akhirnya ditambah motor saya jadi berapa? Bapak kamu ngomong-ngomong dari tadi Pak, apa sih Pak? Bapak marah sama saya Pak? Orang siapa yang benar-benar ini Bapak masih sarapan dulu ya? Benar-benar Bapak suaranya nggak ada bisa. Awalnya 1 jadi 2. Rumahnya awalnya 1 gara-gara rumahnya dipakai buat sholat tahajud, dipakai buat tilawah Al-Quran, dibacakan Al-Quran di dalam rumah tersebut. Akhirnya bukannya 1 rumahnya ditambah jadi berapa? Begitu apa kenceng jawabnya? Ampun banget dah. Makan haus minum tuh. Awalnya saya punya mobil 1 gara-gara bersyukur sama Allah. Mobil saya ditambah jadi berapa? Amin ya Allah. Awalnya saya punya istri 1. Istri berapa?
Satu, gara-gara bersyukur sama Allah, istri saya bangunin sholat tahajud. Istri saya ajak ke tempat-tempat kebaikan. Gak pernah saya ajak istri saya ke bioskop, gak pernah saya ajak istri saya ke tempat-tempat maksiat. Selalu saya ajak dalam kebaikan. Alhamdulillah, alhasil awalnya satu, alhamdulillah akhirnya istri saya bertambah solihah. Dua kali ya, mana begini? Dua, tiga. Jamaah sekalian berbahagia, saya kalau ceramah emang nggak bisa serius Bu. Kalau serius saya jumatan doang, santai aja ya, santai ya. Woi, santai ya. Ibu mau ceramah santai apa serius saya tanya? Contoh begini, jemaah sekalian, selesai. Serius tapi, nah itu ketahuan orang yang kagak mau dapat ilmu itu. Dengerin. Itu tadi bersyukur sama Allah. Yang kedua kita bersolawat. Ayo bareng-bareng kita bersolawat. Solawatnya singkat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina. Masuk Pak. Masuk Pak terus. Ya masuk Pak. Depan Pak. Isi ini penerimaan tamu Pak. Emang Bu, orang susah Bu. Sama seperti sholat berjamaah nih Bu, sholat berjamaah. Orang harusnya sholat berjamaah itu barisan pertama dulu Bu, untuk dia mendapatkan pahala yang paling besar. Betul Pak? Ternyata kalau orang yang datang itu biasanya udah maju duluan. Ada nggak yang begitu di masjid sini? Ada nggak? Itu salah. Setelah itu teman orang yang teman. Gak boleh, harus barisan depan. Bapak di depan Pak, yang baru datang Pak. Pahalanya gede Pak depan. Jemaah sekalian yang berbahagia, ayo Pak, kalau kita bersolawat, tadi sudah kita bersolawat, insya Allah Pak, pada hari kiamat kita mendapatkan syafaatnya Rasulullah SAW. Amin ya Rabbal. Selanjutnya, saya mau nyampaikan materi yang ringan saja. Bu, Pak, saya yakin Bapak nggak bisa jawab pertanyaan saya nih. Apa pertanyaannya? Adakah dalilnya yang membolehkan kita melaksanakan acara halal bihalal? Kalau kita melihat daripada halal bihalal hukumnya di kitab fikih ora ada itu halal bihalal pembahasannya. Kitab fikih yang pertama ngebahasnya tentang apa? Toharo. Apa? Kagak ada pembahasan halal bihalal Ustaz. Bagaimana dong? Apakah yang kemudian kita lakukan ini boleh atau tidak? Ada nggak dalilnya? Ada nggak hadisnya? Kalau nggak ada dalilnya, kalau nggak ada hadisnya, ngapain kita kumpul pagi-pagi di sini? Mendingan kita ngepel rumah, nyapu rumah, biar bersih rumah kita. Betul? Ini saya ngomong seakan-akan keras, padahal saya lunak orangnya. Saya mau sampaikan begini, yang ngomong kagak ada dalilnya, yang ngomong kagak ada dasarnya, kita ngaji dulu sekarang di Masjid Jawatul Madinah pagi-pagi ini. Betul? Halal bihalal itu artinya adalah estafet daripada kegiatan Ramadan yang kita lakukan sebulan penuh, itu yang diakhiri dengan halal bihalal. Bagaimana, ada dalilnya atau tidak? Ada dalilnya. Catat. Sebab di antara emak-emak yang bawa catatan dia doang. Itu kadang-kadang, mohon maaf, ditulis doang, dibaca makanya. Oh, sekretaris. Jadi ente bawa catatan bukan gara-gara nulis buat Ustaz, buat anggaran ya. Masya Allah. Dengerin nih. Allah katakan di dalam Al-Quran pada juz yang keempat, surahnya surah yang ketiga, yaitu surahnya surah Ali Imran. Surah apa? Catat nih baik-baik. Pada ayatnya, ayat yang ke-133 sampai 134. Pada halamannya kalau tidak salah halaman 67. Tuh, ingetin tuh dalilnya. Karena ada orang yang ngomong katanya ceramah itu harus ada isinya. Kalau kagak isinya, nggak usah didengerin ceramahnya. Ada kayak begitu? Kurang asam tuh orang.
Gua pesantren 9 tahun kagak dihargain, subhanallah. Dengerin. Kalau Allah katakan demikian berarti ada usaha dalilnya. Ada. Siapa yang tadi baca ayatnya? Oh, tadi Qori baca ayatnya surah 34 133 sampai 134 surah Ali Imran. Allah katakan apa? Wasari ila mafratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh 'iddat lil muttaqin. Kata Allah Subhanahu wa taala, bersegeralah menuju ampunan Allah Subhanahu wa taala. Ini kita sekarang sedang pengen mendapatkan ampunan Allah. Kalau kemarin kita mendapatkan ampunan Allah dengan memperbanyak amal soleh, ketakwaan, taqarruban ilallah, kepada hablum minallah. Sekarang hari ini kita mendekatkan sama manusia karena ada dosa kepada Allah dan ada dosa kepada sesama manusia. Betul betul. Dosa kepada Allah istighfar, taubatan nasuha. Dosa kepada manusia bersalam-salaman, lapangkan dada. Kalau kita sudah lakukan itu, insya Allah dosa kepada Allah dihapuskan, dosa sama manusia dihapuskan. Amin ya rabbal. Tuh dalilnya, itu baru satu ayat tuh, belum nanti ayat yang berikutnya. Jelas, ini jelas. Yang nyatet jelas. Sekarang saya mau tanya, dosa kita banyak apa dikit? Ya, yang ngomong banyak perempuan dong, laki diem baik gitu tadi. Jawab yang kencang, dosa kita banyak apa sedikit? Banyak apa dikit? Sekarang saya mau tanya, ibu-ibu, banyakkan mana? Dosa laki apa dosa bini? Betul, betul. Ini versi ibu-ibu. Sekarang saya mau tanya versi bapak-bapak, hantar aja diam, awas ya, diam ya. Diam aja, diam. Bapak-bapak saya mau tanya, banyakkan mana dosanya? Bapak-bapak apa ibu-ibu? Lah, oh, berarti pada egois semua Anda dia. Saya mau jelaskan kenapa kok kata bapak-bapak dosanya banyakkan ibu-ibu. Karena ternyata ibu-ibu itu jarang bersyukur kepada suaminya. Betul-betul. Dikasih duit 2 juta sebulan kagak cukup, dia marah-marah sama lakinya. Betul-betul. Dikasih duit 1.500.000 sebulan, dia marah-marah sama lakinya, katanya kagak cukup. Betul apa betul? Dikasih duit 1 juta sebulan kagak cukup, marah-marah sama lakinya. Betul apa betul? Tuh perempuan dengerin. Dengerin perempuan. Gara-gara tuh dikasih duit cuma 1 juta sebulan, lakinya lagi tidur, disuruh melihat jam. Bapak lo, oh jam berapa lo? Bangun jam berapa lo? Hidup maka kagak tuh gini, laki lagi tidur suruh ngeliat jam. Pantasnya yang ngeliat jam, yang laki kagak tidur. Betul. Ini yang bener lakinya apa bininya? Bininya. Wah, dia takut sama bini. Artinya begini, dengan kata lain kesimpulannya, dosa laki-laki ada, dosa perempuan juga. Cuma masalahnya sekarang laki-laki kagak sadar itu telah berdosa, perempuan juga kagak sadar itu telah berdosa. Laki-laki ngomong begini, nanti di akhirat yang banyak itu di neraka adalah perempuan. Lalu perempuan nanya begini, Ustadz, kok perempuan di neraka? Bukannya perempuan yang mengandung 9 bulan buat anaknya? Bukankah perempuan yang menyusui anaknya 2 tahun? Begitu, kenapa dia masuknya banyak di neraka, Ustaz? Kata Nabi SAW, ketika Nabi melihat orang-orang itu banyak di neraka adalah perempuan, karena perempuan tidak bersyukur kepada nikmat Allah yang diberikan kepadanya. Dia punya perhiasan diberikan oleh Allah, tetapi dia umbar auratnya kemana-mana. Betul? Woi, bener gak? Ini juga sekarang rapi di sini doang, Pak. Ntar mah di rumah. Itu Bu, makanya perempuan banyak di neraka. Karena apa? Kagak bersyukur, dikasih kenikmatan sama Allah, tetapi dia tidak manfaatkan kenikmatan tersebut. Dikasih wajah yang cantik, dia sombongnya minta ampun kepada siapapun. Bahkan kadang-kadang sombongnya naudzubillah. Dikasih emas sama Allah, ngaji dipakai semuanya, tangan pura-pura gatal tangannya.
Tetangga nanya, kenapa Bu Haji tangannya gatel, pegel tangan saya. Ada yang begitu ada? Oh enggak, di sini mah enggak ada. Di sono no, di sono. Di sono di Kabupaten Bekasi. Di Kecamatan Cibitung. Di perumahan-perumahan motor gengsi. Di masjidnya masjid. Masya Allah. Bu, itulah perempuan. Ada laki-laki gak yang dosanya yang dilakukan laki-laki? Banyak. Laki-laki kadang-kadang sama perempuan kagak jujur. Bahkan mohon maaf cenderung banyak kagak jujurnya. Kalau ditanya tentang keuangan, bapak lo ini uang belanja udah habis, kira-kira bapak lo di dompet ada duit apa kagak? 100% lakinya pasti akan jawab kagak ada. Betul apa betul? Tuh pengalaman dia Pak. Haji Tarjuki senyum baik. Gua bisa tuh. Masya Allah. Laki-laki harus jujur, nggak boleh kita bohong. Laki-laki kalau jujur, perempuan sayang sama lakinya. Betul betul Pak. Ini mah ditanya kagak punya duit, ternyata lakinya sedang mandi ke kamar mandi, itu dompetnya dibuka sama bininya. Emang enak kata dia. Di dompetnya dilihat ada yang merah-merahan, ada yang biru-biruan, ada yang hijau-hijauan, ada yang ungu-unguan, ada yang coklat-coklatan. Kira-kira diambil sama ibu yang merah apa yang mana? Emang dia dasar mata merahan. Lagi ya bukan mata hijauan. Dulu duit yang paling gede hijau ya Bu ya. Maka dikenal dengan mata hijauan. Nah sekarang yang gede yang merahan berarti mata. Emang dia mata merahan. Begitu. Itu duitnya diambil semuanya, akhirnya jangan merah doang, diambil semuanya buat belanja hari itu. Buat belanja hari itu. Pas siang harinya ngomong begini lakinya, "Malu makan?" "Iya siap." Pas makan dikeluarin ada sop daging, ada goreng ayam, ada goreng udang, ada macam-macam lauk di mejanya. Lakinya nanya, "Tadi lu nanya duit katanya nggak punya duit, ini kenapa masakannya enak begini?" "Iya bang, gua tadi dapat duit yang tidak disangka-sangka begitu." Gua kira duit kagak ada, ternyata ada. Lah emang duit siapa yang lu ambil Neng? Dari mana itu duit lu? Gua ngambil dari duit laki gua. Itu lakinya PA lagi. Laki lu siapa Neng? Laki gua tuh elu bang. Masya Allah. Pak sekarang saya mau tanya, Bu sekarang saya mau tanya, kalau laki yang tukang bohong duitnya boleh diambil apa kagak? Oh Pak boleh Pak. Makanya pas lebaran ada yang ngomong begini sama lakinya, "Abang, dosa saya banyak banget sama abang." Nangis dia, sampai sungkem di lutut, sampai di kakinya, minta ampun, "Abang, maafin saya." Lakinya heran, "Lah ini bocah apa ya? Apa nih ya? Entar dulu ngapa? Ngambil duit, entar dulu. Ngapa ini lu kok sampai begini banget?" "Iya bang, dosa saya banyak banget sama abang." "Lah kok begitu dosanya? Emang lu dosa apa? Lu selingkuh emangnya di belakang gua?" "Kagak bang, bukan yang itu abang, bukan. Saya mau setia sama abang." "Lalu apa?" "Abang duitnya suka hilang ya." Itu bininya langsung bilang begitu, lakinya jawab, "Iya, duit gua suka hilang di dompet, tiba-tiba gua mandi, pas gua buka lagi hilang tuh duit gua." Itu bang yang ngambil. Masya Allah. Astagfirullah. Nah, istighfar banyakin. Saya yakin di sini mah kagak ada bini yang begitu ya. Amin ya. Insya Allah nggak ada sini mah. Nggak ada yang aku. Jamaah sekalian yang berbahagia. Tuh. Jadi kita itu berdasarkan ayat tersebut kita minta ampun sama Allah Subhanahu wa taala, dan orang yang mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala yaitu adalah orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu. Kita sekarang nih di sini berdasarkan ayat kelanjutannya 134-nya, inilah ciri-ciri orang yang bertakwa. Alladzina yunfiquna fis sarai wad dharai wal kazimin al-ghaiza wal 'afina 'anil. Saya enggak jelasin semuanya, saya jelaskan wal 'afina 'anil nas, saling maaf memaaf.
Nih, jamaah sekalian berbahagia, saya mau tanya sama Bapak Ibu semuanya. Kalau ada orang yang salah, woi dengerin nih, dengerin. Kalau ada orang yang salah sama kita, tapi dia kagak minta maaf sama kita maafin apa kagak? Lah jawab apa? Woi, ada orang yang salah sama kita, tapi dia nggak minta maaf sama kita maafin apa kagak? Ada orang ngambil mangga depan rumah kita, kagak bilang-bilang, padahal kita tahu, kita maafin apa kagak? Yakin? Itu mangga di depan rumah udah kita cidekin, ntar kalau udah matengan gua ambil. Pas pagi hari kita mau ambil, lah kagak ada. Ternyata yang ngambil tetangga sebelah. Itu kira-kira hati kita kesel apa kagak? Bohong. Makanya di musim lebaran kita saling maafkan. Berarti hari ini yang membuat kesalahan cuma kita doang, karena kita yang minta maaf. Padahal warga di sini banyak banget, tapi kagak pada minta maaf. Iya betul Bu. Iya. Ini kan sekarang banyak salah kita sekarang. Saya aja nih kalau ngomong begini banyak salah. Kenapa? Karena kita kalau udah banyak ngomong berarti banyak kesalahan daripada ngomongnya. Maka di akhir ceramah biasanya saya minta maaf kalau saya berucap kasar, kalau saya berucap yang tidak benar. Betul apa betul? Oh. Jadi Pak, dalam momentum ini kita harus saling memaafkan. Sekarang kalau misalkan saya perintahkan ibu bapak berpelukan, mau apa kagak? Gimana maksudnya? Maksudnya bapak-bapak, ibu-ibu gitu. Nah, pikirannya keras nih orang. Bener-bener. Sekarang maaf-maafan bapak sama bapak, ibu sama ibu. Begitu maksud saya. Paham itu? Iya begitu. Itu pikirannya maksudnya apa tadi itu? Itu bapak lakukan. Nggak usah Pak nunggu ntar. Sekarang aja mumpung saya masih ceramah, ayo ibu bapak salaman sama teman di sebelahnya, depannya, belakangnya. Silahkan. Bisa apa kagak? Ayo silakan. Woi, udah salaman, woi. Berpelukan, woi. Salaman, woi. Nah, ayo cepetan. Woi, lah nggak ada yang salah ini. Ayo lah. Pak, woi dengerin. Nah, lu salaman dulu. Belum apa-apa dulu ya. Udah ya. Nih dengerin lagi nih. Orang yang bersalaman itu kalau sudah bersalaman dan lama salamannya, maka dia dosanya akan digugurkan sesuai dengan lama bersalamannya. Makanya kalau salaman jangan menit banget. Ada yang salaman, Assalamualaikum, udah selesai. Jangan salaman pegang terus, genggam tangannya. Maka haram orang-orang yang diajak salaman, dia yang melepaskan tangannya di luar. Nggak boleh Pak. Contoh aja sini. Contoh dua. Nih dengerin. Ini contoh ya, contoh. Assalamualaikum. Ini nggak boleh dia melepaskan tangannya sebelum saya melepaskan tangannya. Terserah. Sampai besok dong ada terserah ya. Ini memang adabnya begini sama orang Islam. Terus Bu, kalau mengucapkan salam bersalaman, tatap matanya. Contact. Ngerti? Ini masalah saya tak dulu. Ini orang dikasih contoh. Nih, kalau kita salaman, tatap matanya, jangan yang lainnya. Ini udah kadang-kadang salaman, matanya menolong. Kesel nggak yang diajak salaman? Kesel. Itu biasanya ibu-ibu bukan bapak-bapak. Mak. Apalagi kalau misalnya kesel sama temennya. Assalamualaikum. Nah, bener kan gitu ya? Iya, itu nggak boleh. Perempuan, pergi lagi dia.
Notis. Perempuan itu pandai mengumpat, pandai menyembunyikan rasa kesalnya itu perempuan. Benar nggak? Makanya salaman tapi mukanya melengos. Benar nggak ya? Apalagi kalau misalkan kesel gara-gara mangga depan rumah aja ada yang bilang-bilang. Kesel banget tuh perempuan. Makanya kadang-kadang mohon maaf nih, laki kita kesel banget sama laki kita. Masya Allah, makanan mah dimasakin dibuat kesel nggak? Kesel tetap kesel, tapi masakan dimasakin, mau pakaian dicuci, setrika tetap jalan begitu. Tapi hati sakit nggak? Ya. Oi. Ya. Sakit di sini lah. Udah suara ini. Udah tadi kontek doi. Tata kelamaan kan udah normal gitu. Tuh ya. Jamaah sekalian yang berbahagia. Berarti kita sudah maaf-maafan nih sekarang nih. Sudah salam-salaman sekarang nih. Lanjutnya apa? Lanjutnya harus kita yakini bahwa kehidupan kita di sini kagak selama-lamanya. Kehidupan kita di sini cuma sebentar. Maka kalau kehidupan kita cuma sebentar, jangan sia-siakan waktu yang diberikan setelah kegiatan Ramadan. Kita sekarang di bulan Syawal. Apa? Tingkatkan ibadah kita di bulan Syawal. Betul apa betul? Masjid yang Ramadannya penuh, maka setelah Ramadan Syawal juga harus penuh. Siap apa kagak? Nih ngaji nih sekarang nih, ngaji ibu-ibu nih. Harusnya lebih banyak daripada dibanding sebelum puasa, harusnya. Makanya besok nih, ketua mana ketuanya? Ketua MT. Wakil mana wakil? Nih wakil nih, tugasnya wakil. Dengerin nih. Dengerin wakil. Program kerja MT itu mensolehahkan kaum wanita di sekitarnya. Kalau misalkan yang ngaji cuma segini, berarti yang solehah cuma segini doang, padahal warganya masih banyak. Dengerin. Udah jangan ngomong dulu, bagian saya ngomong dengerin. Tuh, besok ngaji aja lewat gang. Perumahan enak, perumahan mah. Ngaji, ayo ngaji. Jangan jalan kalau dia belum keluar rumah. Nah, gitu. Bisa lagi. Ente kan ngaji. Rumah dia udah keluar dia baru ayo jalan. Dan sampai rumahnya lagi satu tetangga lagi. Kita lagi, ayo ngaji. Bisa nih. Kata dia maksa banget gitu. Kagak tahu ente. Kebaikan itu harus dipaksa. Betul. Kalau kebaikan nggak dipaksa, sepi masjid. Bener nggak? Sama seperti orang katanya, orang ajan nggak boleh itu dikeras-kerasin, ajan pelan saja. Orang juga pasti dengar, dia tahu akan berangkat ke masjid. Salah, yang ajan sudah gede banget aja, masjidnya masih kagak rame. Betul nggak betul? Kadang tetangga masjid kagak pernah ke masjid, ada nggak yang begitu? Giran mati digotong ke masjid. Ada yang begitu Pak? Mudah-mudahan ini lelaki soleh semuanya, amin. Ini saya yakin sebelum ajan berkumandang udah ada di masjid semuanya ya, amin ya. Makanya bapak pahalanya kalah Pak sama Naudiano Pak. Naudiano dia Pak. Pahala yang paling banyak Pak setiap waktu itu dia Pak. Dia mah Pak pahalanya gede banget, sebelum ajan dia udah siap-siap. Benar apa benar? Makanya ente besok berebut supaya seperti dia pahalanya. Bagaimana caranya? Gantiin dia jadi merebut di sini. Masyaallah. Jamaah sekalian berbahagia, makanya Allah mengatakan di dalam Al-Qur'an terkait tentang kehidupan dunia ini sebentar. Kehidupan dunia ini enggak ada nilainya kata Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah? Lihat di dalam juz yang ke-7 pada surah yang ke-6, catat lagi. Woi. Biarin, gue gituin aja biar ingat dia. Surah yang ke-6, surah Al-An'am pada ayat yang ke-32-nya, atau tepatnya pada halaman 113 pada mushaf Usmaniyah. Di sana dikatakan apa? Wa mal hayatud dunya illa la'ibun walah walad darul akhirah. Kata Allah Subhanahu wa taala, kehidupan dunia ini enggak ada apa-apanya, cuma sekedar permainan saja.
Kehidupan dunia ini cuma sekedar senda gurau saja, agak ada apa-apanya. Maka jangan kita kemudian merasa akan hidup selama-lamanya, karena hidup ini adalah permainan. Maka jangan kita menganggap ini adalah akan kekal, karena ini semuanya adalah permainan dan senda gurau saja. Betul apa betul? Makanya Bapak di sini, ini yang hadir di sini, meyakini insyaallah walajarul akhirah khairun lilladzina yattaqun. Kata Allah Subhanahu wa taala bahwa kehidupan dunia ini sementara, kehidupan akhirat kekal, dan kehidupan akhirat itu yang lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa. Amin ya rabbal. Saya mau sampaikan, kalau kita hari raya sudah kita laksanakan, maka jangan berhari raya menggunakan pakaian baru saja. Karena pakaian baru bukan cerminan buat orang-orang yang sukses melaksanakan puasa Ramadan, bukan cerminan buat orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi orang yang bertakwa adalah, tetapi orang sukses di Ramadan adalah siapa? Yang diucapkan oleh Ibnu Rajab Al-Hambali, yang dijelaskan di dalam kitabnya, yaitu kitab Lataiful Ma'arif. Di sana dikatakan bahwa laisa al-'id bilibasil jadid, atau laisa al-'id liman labisal jadid, walakinnal 'id liman ta'atuhu tazid. Sampai di sini jelas Ibu? Paham? Paham enggak? Apa artinya tadi itu? Apa artinya? Oh ini. Kata Ibnu Rajab Al-Hambali di sana dikatakan bahwa bukanlah itu yang namanya Id, bukanlah itu yang namanya kembali kepada kefitrahan, bukanlah itu namanya orang-orang yang bertakwa ketika hari raya dia menggunakan pakaian yang baru, pecinya peci. Orang kencang ya, pecinya peci, bajunya baju, kainnya kain, celananya celana. Bukan yang itu kata Ibnu Rajab Al-Hambali, tetapi kata beliau liman ta'atuhu tazid, yaitu adalah orang yang sukses ketika itu dikatakan adalah orang-orang yang takwanya, orang-orang yang taatnya bertambah kepada Allah Subhanahu. Dah jelas tuh. Udah jelas kan ya? Udah jelas belum? Belum jelas. Ngapain dari tadi kupingnya itu? Dengerin nih, tuh. Kalau kita sekarang halal bihalal, kita berarti melanjutkan estafeta Ramadan yang kemarin. Kalau kemarin kita mendekatkan kepada Allah, sekarang kita mendekatkan kepada sesama manusia. Dan kata Allah Subhanahu wa taala dalam Quran juga, masih dalam surah Ali Imran, di sana dikatakan bahwa duribat alaihimul dhillatu aynama thuqifu illa bihablim minallah wa hablim minan nas. Akan diliputi keren waktunya udah habis ya. Akan diliputi kehinaan bagi kalian di bumi ini, dimanapun kalian berada, kecuali kalian melakukan dua hal. Apa dua halnya? Yang pertama hablum minallah, yang kedua hablum. Itu ayatnya jelas. Makanya saya sampaikan, kalau kita ngaji dicatat ada hasilnya, nanti pulang kita ke rumah pengen baca-baca lagi bisa kita baca. Tapi kalau ngaji masuk kuping kanan keluar kuping kiri, kira-kira bisa dibaca lagi apa kagak? Oi, nih ibu-ibu nih ngaji tiap hari banyak banget. Dites coba, nggak bisa dia. Nih coba nih yang saya tes ya. Oi, saya tes ya. Baca Quran nih saya tes nih. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wa la auladukum an dzikrillah. Lanjutin. Nggak bisa dia, nggak bisa. Coba bapak saya tes nih. Bisa dia, walaupun jarang-jarang, karena otak cerdas bapak-bapak. Dengerin ibu, dengerin deh. Bapak-bapak otaknya cerdas. Nih, tes ya bapak-bapak ya. Percayalah. Nih, percaya. Bu, bapak dengerin pak. Baca lanjutin pak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad.
lam yalid. Ih, pinter bapak-bapak, masya Allah, pinter banget bapak-bapak, masya Allah, pinter banget. Ibu-ibu lagi ya, ibu ya. Saya tes lagi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi wal azizul hakim. Nah, orang bisa kan? Tapi bapak-bapak pintar, bisa dia dimaksudnya. Bisa dia hidup bapak-bapak, gitu apa? Ayo nih bapak-bapak kita tes. Bismillahirrahmanirrahim. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. 1, 2, 3. Tuh pintar tuh. Pintar tuh. Keren banget keren. Ini harga bukan kelas. Ibu-ibu di saya pesan ya. Apa? Saya parah kita juga kagak ada nih. Nih dengerin ya. Ibu-ibu nih, saya yakin ini bisa. Abang kagak bisa, kebangetan, kagak bisa mah ya. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Lanjutin segitu doang lagi. Alladzi khalaqas sab'a samawati. Hal tara? Woi, tepuk tangan buat ibu-ibu, mantap ini. Luar biasa hebat ini. Coba bapak sekarang kita tes ya. Kita tes ya. Woi. Oke, bisa ya? Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Dia pikir Ustaz yang gampang apa Ustaz? Enggak, saya nggak usah yang meragukan kemampuan Bapak. Saya yakin Bapak ini cerdas dan pintar semuanya karena Bapak mimpin di dalam rumah tangganya. Pasti kalau sholat kesiangan yang jadi imam adalah bapak-bapak di rumahnya. Betul Ibu ya? Iyalah, nggak mungkin ibu-ibu lah buat pintar, ya kan ya? Nih, jadi Bapak lanjutkan bacaan Quran saya, ya Pak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi. Bu, sama baik. Masya Allah. Jadi artinya begini Bapak, kita ini ngaji bukan sekedar ngaji kumpul nggak ada hasil, tapi kita ngaji seharusnya walaupun sebentar ada hasil. Ini di masjid kita insya Allah ada contoh terbaiknya. Kalau kita sama-sama di masjid, maka kita harus sama-sama mendapatkan hasil. Betul apa betul? Jangan hasilnya cuma kue doang. Ngaji ibu-ibu di sono, bukan di sini. Di sono saya ucap salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pisang masuk ke tas ibu. Saya bilang alhamdulillahirabbil alamin. Jeruk masuk ke tas ibu. Pisang masuk ke tas, jeruk masuk ke tas. Ngaji seminggu sekali, kelupaan di dalam tas. Itu apa kabar pisangnya? Pas minggu berikutnya dibuka tasnya, ini bau-bau apa ya? Ternyata ada makanan tersisa berupa pisang. Makanya ibu kalau ntar pulang ke rumah itu makanan di tas langsung dihabisin. Betul ibu? Woi, ditaruh di tas apa kagak tuh makanan ibu? Nggak ada buahan ya? Kasih tadi ya. Teman sekalian berbahagia, saya kagak memanjangkan lagi apa yang saya sampaikan, cukup di sini saja. Tapi saya kasih kesempatan untuk 2 orang bertanya supaya lebih mengelaborasi daripada apa yang kita sampaikan pada pagi hari ini. Silahkan, saya bertanya. Ibu ya, kasih tadi, biar dia kedengaran suaranya, sebab pakai cadangannya ya. Ya, mana ibunya? Bapak-bapak juga bertanya, silakan Pak. Ustaz Abdul Somad kalau dia tanya banyak banget Pak, soalnya saya nggak ada nih. Ya. Siapin pertanyaan dari bapak-bapak ya. Pertanyaan Pak, kalau masak gimana itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya
saya ingin bertanya bahwa bagaimana ketika kita sudah berikhtiar untuk meminta maaf, namun tidak ada respon. Jadi bagaimana ketika kita menerima keikhlasan bahwa kita udah ikhtiar minta maaf secara langsung maupun langsung tapi tidak ada respon. Tapi sebagai Islam kan memang tugas kita hanya untuk meminta maaf seperti Allah. Mengenai mau dimaafkan atau tidak itu udah urusannya sama Allah. Tapi bagaimana keikhlasan kita untuk menerima bahwa kita belum dimaafkan sama seorang, ini gimana caranya? Karena ini membuat saya merasa ya ketika tidur itu gak enak gitu, ketika saya memiliki ada yang masih dendam sama saya, tapi saya tidak ikhtiar untuk minta maaf, tapi berkali-kali tidak ada respon dari orang tersebut. Ya bagaimana ketika saya nantinya bisa ikhlas untuk menerima itu semua ketika memang masih ada yang dendam sama saya, dan bagaimana kedepannya saya bisa menjalani hidup ini dengan ikhlas untuk menerima apapun, baik itu cobaan dari segala macam. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Saya kumpulkan Bu pertanyaannya, baru satu. Ingin dari Bapak sekarang. Ayo silakan Pak. Ayo. Baru satu pertanyaan mah kecil, jawabnya buat aja ya. Bapak silakan. Nah, Bapak. Mari. Ini Ustaznya yang pakai peci Jawa saja, peci Jawa ya. Jawa. Apa? Jawa. Belangkon. Peci Jawa belangkon. Antum nanya silakan, mungkin mewakili sebab yang lain pada khusyuk banget saat pada begini disuruh nanya begini. Ayo silakan. Dan nanya yang berat-berat aja tadi. Jangan silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaannya tentang maafkan bahwa kita kadang banyak salah juga terjadi orang lain, sedangkan kita belum sempat minta maaf. Kita gaul banyak di tetangga, di teman SMA, SMP, SD, di grup juga, di sekolah kantor juga. Padahal kan bisa memaafkan ini. Jadi kita sudah ada salah. Bagaimana kalau kita belum sempat minta maaf dan tidak dimaafkan ini? Jadi kan kita nggak sengaja ya. Tapi kemudian membuat sakit hati, dan kita juga biasanya di grup atau juga sudah minta maaf dan belum dimaafkan, itu sama dengan itu deh. Atau ya, itu seperti apa yang Allah SWT? Baik. Dua pertanyaan tapi satu tema pertanyaannya. Pertanyaan pertama dari Ibu Siti siapa namanya? Siti ya kalau perempuan namanya Siti, laki-laki namanya Ahmad Bu. Gitu. Nah, dari ibu tadi bertanya, Ustaz, seandainya saya telah melakukan kesalahan kepada seseorang, tetapi saya sudah minta maaf Ustaz sama orang tersebut, namun orang tersebut tidak menjawab permintaan maaf saya, atau saya belum mendapatkan jawaban dari permintaan maaf saya untuk saya, bagaimana itu saya? Apakah saya sudah dimaafkan dan dosanya sudah diampuni oleh Allah, sedangkan saya belum yakin dan saya tidak nyenyak tidurnya bahkan ketika saya belum mendapati jawaban itu? Bagaimana Ustaz? Begini Bu, di dalam Islam yang namanya orang yang bersalah itu namanya manusia, itu namanya manusia. Makanya maqalah Arab mengatakan bahwa al-insan mahallul khata'i wan nisyan, bahwa yang namanya manusia itu tempatnya salah dan lupa. Kalau misalkan kita mereferensikan daripada maqalah Arab ini di sana bahwa kita adalah tempatnya salah, berarti kita wajar melakukan kesalahan kepada orang lain, dan kemudian kita sering lupa, maka bisa jadi wajar orang yang kita mintakan maaf dia lupa menjawab permintaan maafnya kepada dia. Tuh. Ya Bu ya. Bu. Ya. Bahkan kata hadis Rasulullah SAW, kullu bani Adam al-khata',
atau khotoun. Setiap manusia itu sering melakukan kesalahan. Wa khairul khotoina at-tawwabun, dan sebaik-baik orang yang melakukan kesalahan meminta maaf. Kalau dosa kepada Allah, bertaubat kepada Allah. Makanya ibu sudah melaksanakan hadis Rasulullah SAW. Ketika ibu melakukan kesalahan, ibu minta maaf. Allah tidak mengatakan itu juga kalau dimaafkan, enggak begitu. Kenapa? Innallaha tawwabur rahim. Kata Allah, sesungguhnya Allah itu Maha penerima taubat lagi Maha penyayang. Allah aja Maha penyayang, Allah aja Maha penerima taubat, masa manusia kagak mau memberikan maaf? Betul bu? Bu? Oh jelas orang. Jadi kira-kira dosa kepada manusia itu berakhir ketika diberikan maaf apa ketika meminta maaf? Meminta maaf. Ya. Terlepas dia mau kasih maaf atau kagak, silahkan. Ente kagak memberi maaf kepada saya, silahkan. Itu urusan anda dengan Allah. Karena Allah pemaaf, Allah penyayang. Masa ente hambanya kagak. Dan kesalahan manusia biasanya karena muamalah. Artinya kalau muamalah, Pak, beda nih Pak, kata amil dengan kata muamalah. Kata muamalah itu berarti interaksi. Berarti kesalahan ibu bukan hanya ibu yang melakukan, tapi juga bisa jadi kedua belah pihak melakukan kesalahan. Betul Pak? Betul. Tidak mungkin ada berantem laki sama bininya kalau suaminya melihat bininya tidak nyaut-nyautin apa yang disaut, apa yang diucapkan oleh lakinya. Berantem laki sama bini gara-gara saut-sautan laki sama bini. Betul apa betul lah? Itu juga ketika ibu melakukan kesalahan. Jadi ketika sudah ibu minta maaf, yakin sama Allah, kita niat ikhlas kepada Allah untuk meminta ampunan dan kita minta maaf sama manusia, insya Allah dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Yang pertama. Yang kedua, ini kita lakukan kesalahan, Bu, tapi kita belum minta maaf. Orangnya mati. Apa kita bangun itu orang di kuburan? Kira-kira gimana? Ustaz, saya punya kesalahan. Teman saya di SD dulu, saya pernah jegukin dia terus Ustaz di kelas. Habis dia ngeselin saya mulu begitu ya. Apalagi kalau ente misalkan temen dulu perempuan digangguin mulu sama ente, kan belum minta maaf sama dia tuh kan ya. Orangnya udah mati, gimana tuh menurut ente? Gimana? Gimana menurut ente? Apa ente datengin ke rumahnya? Orangnya udah mati, udah selesai. Bagaimana? Gini Pak, dalam satu keterangan hadis, ittaqullah, bertakwalah kepada Allah. Ini kayaknya emang itu. Waktunya udah mau habis, bisa gitu tandanya mati lagi. Jangan mati. Terus aja 2 jam terus. Kalau misalkan kita misalkan melakukan kesalahan, orangnya sudah meninggal, maka sebagaimana hadis Rasulullah, ittaqullah mastata'tum. Hal itu dijelaskan di dalam kitab-kitab akhlak, dalam kitab-kitab kuning. Saya pernah baca dalam kitab kuning itu, kalau kita mau lakukan sesuatu kebaikan, jangan kita melakukan sekali-kali yang terbanyak sekalian, tapi kemudian tidak melakukan selanjutnya. Nggak boleh. Kalau mau misalkan nggak apa-apa lakukan kebaikan sedikit demi sedikit, tetapi istiqomah. Nah dalam kaitannya ini, kalau kita kemudian lakukan kebaikan, mau minta maaf semampu kita aja. Kalau orangnya sudah mati, ente jangan nangis di depan kuburannya minta maaf, jangan. Tetangganya ngeliat, itu orang apa di kuburan nangis kan begitu. Lakinya bukan, anaknya bukan. Maka kalau misalkan ada ahli warisnya, kalau ente mau yakin dan mau pasti, silakan ente datangi ahli warisnya, meminta maaf daripada kesalahan yang ente pernah lakukan. Tetapi kesalahan yang besar, jangan kesalahan yang kecil, cuma ngata-ngatain ente minta maaf sama dia. Bahaya ini, ya ribet begitu. Udah jelas itu.
Udah jelas, lazim. Jadi kalau ente bertakwa, meminta maaf kepada manusia, silahkan sesuai kemampuan ente. Jangan ente kagak mampu tapi ente lakukan. Bisa jadi itu akan membuat mudarat bagi ente ke depannya. Nah, jamaah sekalian berbahagia, itu 2 pertanyaan, tetapi semuanya insya Allah akan mendapatkan kebaikan dari pertanyaan itu. Karena yang namanya ilmu itu sebagiannya adalah bertanya. Nisful ilmi as-su'al. Sebagian daripada ilmu atau separuhnya daripada ilmu yaitu adalah bertanya. Maka sekarang saya mau tanya lagi, ada yang mau bertanya apa kagak? Oi. Oh ya, karena yang mau bertanya saya kasih hadiah. Ada nggak? Biasanya kalau dikasih hadiah pada mau nih nanya dia nih. Ibu nanya, laki saya punya duit Ustaz tapi pelit gitu ya. Silakan Ibu. Mikir ya, saat mikir kan tugas tadi itu memang. Ya. Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Sebenarnya sih ada yang tadi Ustaz. Saya mau tanya, misalkan gini, kita ada selisih paham sama teman. Pada awalnya kita sudah memberitahu, tapi teman itu tidak yang kita ucapkan itu misalnya maaf ya, apa sih misalnya maaf ya gitu, maksudnya lain kali kita kerja sama lagi gitu. Terus karena sebenarnya kita secara halus Pak Ustadz maksudnya tidak sesuai gitu, jadi kita ngomongnya secara halus pelan-pelan, tapi dia itu menunggu-nunggu gitu dari kita kapan pertandingan. Terus kita ke rumahnya lagi memberi kabar, maaf ya Bu, kita sudah tidak kerja sama lagi. Tapi dia marah dan marahnya sampai mati pun tidak akan memberi maaf. Oh gitu. Itu padahal kita sudah minta maaf kalau saya punya salah atau kata atau tutur kata yang menyinggung perasaan, mohon dimaafkan gitu. Ya. Terus gimana Pak Ustadz dengan ucapan dia bilang sama temannya, kalau saya mati nanti jangan diberitahu. Ke Misalkan ke kita gitu. Terus gimana meminta maafkan saya kalau saat tadi itu orangnya itu sudah ngomong seperti itu sebelumnya, kita tuh sudah ngomong kita minta maaf kalau kita memang punya salah. Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Jadi ini Ibu pembahasannya adalah pembahasan ucapan seseorang yang dia berjanji kepada dirinya kalau dia mati jangan dikasih kabar kepada orang yang nyakitin hati dia, gitu ya, kurang lebih gitu ya. Iya. Iya, jangan dikasih tahu ke orang itu ya. Ya, baik. Bu, nih Pak dengerin. Ini pembahasannya pembahasan janji. Janji itu dalam Islam. Dalam Islam janji itu. Janji itu dalam Islam akan dimintakan pertanggungan jawabnya sama Allah. Maka berjanjilah yang baik-baik, jangan yang jelek-jelek. Contoh, janji yang baik. Saya nanti insya Allah, tolong ya, nih ingetin saya berjanji akan datang terus ke Masjid Jauharatul Madinah untuk melaksanakan sholat berjamaah. Itu janji kepada pribadi dia. Janji kepada orang, misalkan saya akan memberikan nafkah kepada anak yatim atau infak kepada anak yatim sebulan 500.000. Itu janji yang baik. Boleh nggak dipenuhi? Bagus nggak dipenuhi? Tapi kalau misalkan pertanyaannya begini, selamat datang Pak pejabat kita ini, Masya Allah ya.
Tapi janjinya begini, pokoknya nanti kalau saya mati jangan sampaikan kabar saya kepada orang tersebut yang telah menyakiti perasaan saya. Kira-kira janji begitu boleh apa kagak? Nggak boleh. Nggak boleh. Makanya begini, bahasa janji atau bahasa akad perjanjian, baik itu dari pribadi ataupun kepada orang lain, itu harus sesuai dengan ma'amarallahu bih, sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah dengannya, bukan dengan langgar daripada perintah Allah Subhanahu wa taala. Orang yang meninggal, mau teman kita, bahkan musuh kita sekalipun, kita wajib mendatanginya kalau kita mampu mendatanginya. Oh ya. Walaupun nanti udah mati, masih bangun lagi. Orangnya mati nih. Ente tahu kan misalkan ya, ente tahu misalkan gitu. Ente datang misalkan, itu jenazahnya bangun lagi apa kagak sebenarnya? Kalau ahli warisnya nggak mungkin ngebelain, ahli warisnya nggak mungkin, karena dalam keadaan sedih itu orang berpikirnya siapapun yang datang itu akan jadi penghibur bagi dirinya. Makanya kalimatnya ta'ziyah, menghibur. Makanya saya kadang-kadang kesel, ada orang tahlilan dibilang salah. Ini benar tahlilan, kenapa? Karena menghibur orang sedang musibah. Nah, ngapain kita bilang salah-salahin? Ada juga ente harusnya datang ke situ ngasih makanan, ngasih minuman, ngasih apapun supaya dia bahagia karena dia sedang sedih. Betul Pak, betul? Jangan disalah-salahin. Wah, itu acara pesta kematian, salah itu. Udah kagak bisa ngebantu, nyalah-nyalahin. Saya kagak senang begitu, karena Islam itu harusnya apa? Ayatnya jelas, ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Tuh dalilnya, kalau nggak percaya tahlilan itu boleh begitu, membantu di dalam kebaikan, membantu di dalam ketakwaan. Acara di situ kebaikan, yang dibaca tahlil la ilaha illallah. Datang ya. Bantu kalau bisa, bantu. Udah mati belum sih orangnya? Wajib belum mati. Udah langsung mati dulu. Jangan gitu. Itu Bu, prinsipnya bahwa kita muslimin muslimat berkewajiban kepada saudara kita untuk saling membantu sesamanya, baik ketika dia masih ada ataukah ketika dia sudah tidak ada. Gitu Bu ya. Ingat Bu, kita juga bakalan mati semuanya. Orang yang nyakitin kita juga mati, orang yang disakitin juga mati. Perkara mati mah kudu ikhlas. Kudu ikhlas. Ikhlas kagak ikhlas juga bakalan mati. Nih, ente nih ikhlas enggak? Coba saya tanya mati. Ente ikhlas enggak kalau ente mati? Ikhlas ya? Tuh, ikhlas tidak Bu. Ente tuh udah ikhlas. Minta maaf sebentar sekarang. Canda. Pokoknya kalau kita urusan mati jangan ditakutin, jangan diberani-beraniin, biasa saja. Karena apa? Kullu nafsin dha'iqatul maut. Bisa jadi Bu, orang yang katanya ibu kata yang dia bilang ini, ntar kalau saya mati jangan dibilangin sama orang yang nyakitin saya, itu orangnya panjang umur. Bisa jadi duluan ibu. Maafin saya. Makanya jangan ngomong begitu. Kalau nanti saya mati, jangan sampai kabar saya kepada dia. Nggak boleh begitu. Pernah ada sahabat begini Bu. Nih sahabat ini sangat cinta kepada Nabi. Sahabat ini sangat cinta kepada Nabi, sampai-sampai sahabat ini kagak mau melihat kesedihan yang dialami oleh Rasulullah SAW. Ketika kemudian dia datang kepada Rasulullah SAW, membuktikan cintanya kepada Rasulullah SAW, disambutnya, diperlakukannya Rasulullah bagaikan kekasihnya oleh beliau, dicium tangannya, dicium keningnya oleh beliau, dan kemudian beliau dikabarkan bahwa inilah ahli surga yang nanti akan bersama diriku. Tetapi kemudian ketika dia meninggal dunia, pesan sama istrinya, wahai istriku, jangan kabarkan kematianku nanti kepada Rasulullah SAW.
Aku khawatir ketika dia mendengar kematianku, dia atau beliau bersedih akan hal itu. Aku tidak mau beliau sedih. Tuh, bisa jadi dia cinta sama ibu. Oi, dengerin. Bisa jadi orang sebenarnya itu cinta sama ibu. Kita biarin, nggak apa-apa. Saya nggak mau lihat dia sedih, kan begitu. Dan bahkan sahabat pun begitu kepada Rasulullah SAW. Pak, udah 1 jam lewat, Pak, udah ya. Nanya lagi, ya dipancing. Tadi mati sekarang nambah lagi. Oke, Fadhal, silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya namanya Pak Toto. Kebetulan saya jadi RT 04. Masya Allah, pejabat. Pertanyaan saya yang ringan-ringan saja, karena yang berat saya nggak kuat. Iya. Kalau yang ringan, Hubungannya dengan tema yang sekarang ini sangat cocok. Bagaimana sekarang itu fenomenanya saling memaafkan tapi pakai teknologi. oh itu pakai WA doang ya Pak ya? Pakai WA. Itu siapa tuh Pak? Semua. Hampir semuanya. Nah, pertanyaan saya itu sebetulnya dilihat dari segi apa ya, agamanya itu saya hanya untuk mengeluarkan waktu saja atau memang itu sebetulnya tetap juga baik. Itu aja karena yang ringan-ringan, jadi itu aja juga. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Pak RT. Ini kayaknya jawabannya juga harus sesuai kelas RT nih. Ringan. Gini, Pak RT, ada satu hadis Nabi gini Pak. Adabani Rabbi fa ahsin ta'dibi. Kata Nabi gini, ajarkanlah saya, Tuhanku ajarkanlah saya, fa ahsin ta'dibi, dan perbaguslah akhlak saya. Ya ngomongin akhlak nih Pak seperti ini. Ada zaman dulu kalau ustadz diundang untuk ngisi acara maulid, untuk ngisi acara Isra, itu datang ke rumah. Zaman dulu. Kalau zaman sekarang, zaman sekarang bagaimana Ustaz? Zaman sekarang cukup dengan WA, cukup dengan telepon doang. Bagaimana? Yang bagus yang mana? Datang ke rumahnya apa dengan telepon yang bagus? Ayo, yang mana? Woi, ke rumahnya, ini ibu yang benar, ke rumahnya. Besok kalau undang saya datang ke rumah, awas ya. Ustaz, pertanyaannya, bagus yang mana? Sudah ketahuan, bagus yang datang. Lalu dikiaskan WA minta maaf. Kan gitu ya? Ini kan hukum itu ada beberapa hukum Bu. Nih, masdarul Islam li arba'in. Sumber hukum Islam ada 4. Yang pertama Al-Quran, yang kedua Al-Hadis, yang ketiga Al-Ijma', yang keempat Al-Qiyas. Apa Bu? Qiyas. Berarti Ustaz kagak ada dalilnya di Quran. Iya, nggak ada. Secara tekstual kagak ada. Sama seperti hukum narkoba, ada nggak dalilnya di Al-Quran haramnya narkoba? Ada apa kagak? Woi, nggak ada. Tekstual, bukan kontekstual. Kita tuh memahami Quran ada dua, ada yang tekstual, ada yang kontekstual. Narkoba di Quran kagak ada dalil tekstualnya, yang ada adalah khomer. Maka khomer itu kemudian dikiaskan dengan narkoba. Hukum narkoba berarti sama dengan hukum khomer. Haram hukumnya.
haram hukumnya narkoba. Sekarang saya mau lanjutkan case berikutnya. Dalam Quran kagak ada haramnya rokok. Ada nggak haramnya rokok? Woi, haramnya rokok ada nggak? Kagak ada. Tetapi di Quran ketika kagak ada haramnya rokok, maka dicari turunannya Masdar Islam berikutnya ada qiyas, karena di Quran ada mengatakan ketika itu wala tulqu biaidikum ila tahluka, jangan kau ceburkan diri engkau kebinasaan, kepada lembah kebinasaan. Maka rokok itu membinasakan kita, merusak kita, maka hukumnya adalah haram. Ini jangan bicara tentang praktek, ini bicara konsep, woi. Urusan praktek ente masing-masing, saya mah kagak mau tahu, kan begitu ya? Karena saya kagak ngerokok ya, saya mah bebas. Di sini mah saya yakin nggak ada yang rokok sama. Nggak bu, saya mah terang, saya akan sampaikan yang sebenar-benarnya. Tetapi urusan nanti bapak mau ngikutin mau kagak terserah bapak, kan begitu ya? Sama kayak ibu, saya sampaikan bahwa nanti perempuan itu di neraka itu banyak, benar emang begitu adanya. Tapi urusan nanti ibu nerima atau kagak urusan belakangan, kan begitu bu ya. Sama seperti kita sampaikan ibu-ibu bahwa nikah itu sunnahnya adalah 4, terserah ibu mau nerima atau kagak ya bu ya. Yang penting itulah kebenaran, kan begitu. Kan qulil haqqa walau kana murran, kata dia, kebenaran itu pahit pak. Maka walaupun pahit kita sampaikan kebenaran itu. Maka hukum rokok walaupun hukumnya adalah haram, saya sampaikan di hadapan bapak-bapak yang perokok semua. Kan begitu. Tapi masalahnya Ustadz, ada kan ijma ulama yang kemudian menghukumkan rokok itu hukumnya makruh. Iya, nggak ada yang menafikan itu. Iya, benar ada. Makanya ada jamaah kaum muslimin yang bahkan kiainya sekalipun yang merokok. Berarti rokok hukumnya adalah ikhtilaf Ustadz. Iya, hukumnya ikhtilaf. Makanya jangan dipotong ucapan saya antar. Paham itu? Ada hukumnya haram, ada hukumnya makruh. Bahkan orang yang merokok bilang begini, Ustaz, kalau saya kagak ngerokok otak saya jadi buntu Ustaz. Ada nggak yang ngerokok suka ngomong begitu? Ada nggak? Ada. Ustaz kalau kagak ngerokok, masya Allah Ustaz, kepala saya pusing. Apalagi kalau bini ngadu begini, bini ngadu begitu, tapi dengan rokok bisa nge-play Ustaz. Pak, kaitannya dengan tadi hukumnya bapak itu kita kiaskan lanjutannya. Kalau zaman dulu orang minta maaf datang ke rumah silaturahim, zaman sekarang pakai WA doang, kira-kira bagus yang mana? Datang. Makanya kalau ada jamaah ke Ustadz minta maaf jangan pakai WA, tapi datang ke rumah Ustadz. Rumah Ustadz dekat kok, cuma di Serang Cau RT 2 nomor 25. Ada. Tuh dengerin, ente nanya begini pas banget nih teh, pas banget bener-bener ini. Besok ente contohin teh besok ya. Tuh. Ini benar, saya sampaikan bahwa Rasul itu meminta kepada Allah, perbaguslah akhlaknya. Maka kita kalau misalkan memiliki akhlak, datanglah ke rumah saudara kita. Jangan cuma WA. Kalau WA, mohon maaf bapak semua, ibu semuanya, mohon maaf. WA itu teknologi. WA itu mendekatkan yang jauh, tapi jangan menjauhkan yang dekat. Paham ini maksudnya? Kalau misalkan mendekatkan yang jauh, orang tua yang di sana yang tidak mampu kita kunjungi, nggak apa-apa, pakai WA, video call, nggak apa-apa, karena kita nggak bisa mendekatkan yang jauh namanya itu. Tapi yang dekat Ustadz di Serang jauh, jangan pakai WA. Oh, dengerin. Jangan pakai WA, datangin. Woi, paham nggak? Itu maksudnya. Kenapa kok saya bilang begitu? Kalau misalkan Rasul, Pak, nih Rasul, ketika pamannya sakit, pamannya Rasul banyak, Pak. Pamannya Rasul banyak. Ada paman yang paling jahatnya, nauzubillah, Pak. Abu Lahab, pamannya jahat apa baik dia, Pak? Jahat.
Abu Jahal pamannya juga jahat. Suatu saat Pak, Abu Jahal itu pura-pura sakit Pak. Pura-pura sakit. Abu Jahal pura-pura sakit, minta dikabarin ke Nabi Muhammad. Tolong jenguk Nabi Muhammad. No, paman lo si Abu Jahal. Emang apa dia? Dia lagi sakit, pengen dijenguk sama lo. Itu Nabi Muhammad kira-kira mau ngejenguk pamannya yang jahat apa kagak Pak? Saya tanya. Mau. Padahal pamannya jahat. Lah bapak, Ustadz jahat apa enggak sama bapak? Dengerin. Ustadz jahat apa kagak? Baik. Tapi alhamdulillah Pak, saya mah ikhlas, legowo. Kenapa? Karena kalau misalkan kita kagak ikhlas, mau bagaimana lagi? Emang zamannya serba teknologi sekarang. Iya Pak ya? Pakai WA semuanya. Saya yakin warga ente juga lebaran pakai WA semuanya. Bener ya Pak ya? Kagak datang ke rumah ente ya? Berarti ada curhat dong. Insya Allah. Bener-bener. Tuh Pak. Jadi zaman teknologi jangan sampai mengurangi kesakralan daripada apa yang kita lakukan. Jangan sampai. Contoh misalnya begini Pak. Kita sholat di sini nih sholat jamaah. Ada